susur sungai dulu, Pak. Bang. Diklip di situ dulu. Mana sipit? Balik lagi, gitu ya. Pak, mana Fitit? Oh, perahu sebentar. Dia mau ikut ibu 1, 2. Iya, iya. Iya, ibu ndak pakai sepatu nih lah hancur-hancur. Oke, sahabat Journey, kita akan coba menyusuri sungai. Astagfirullahaladzim, inilah. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran yang bagus bagi kita ke depan dan kita bisa melihat biota laut, biota-biota yang ada yang di daerah Sungai. sini dan flora-flora apa yang ada di sini. Oke. Panas ternyata. Rendam, Pak. Bisa ya? Oh. Tadi kosong mungkin. Terlalu kosong. Bensin habis lah. Oh. Terlalu kosong dia. Iyalah, masuk angin berarti ya. Oh. Oke. Ya, oke. Kita coba jalan menyusuri sungai. Tapi kita lihat view ke depan. Gimana indahnya Sungai Ipang ini. Balai daerah konservasi yang begitu luas. Oke. Depan. Kalau kawasan konservasi ini berapa lebar, Bu? Berapa ya, no? Itu yang seperti yang diceritakan Pak Hormen tadi, Pak Hormen itu tadi. hampir 200. 200, oh? Sebenarnya yang aslinya ya, tapi kalau ada yang terganggu itu kita belum bisa pastikan sekarang, masih menunggu ya berapa sih yang sebenarnya. Tapi yang penting itu dulu apa namanya, yang sudah kita tanam itu harus di apa ya, Dilestarikan. ya maksud saya itu dikeluarkan di enclave dulu, yaitu ini sudah dijadikan untuk konservasi gitu. Pertanyaanku, Bu, dari tadi aku nak ningong, ngape jembatan ke sini tidak disambung? Kepulauan Anggrek, oh. Itu sangat istimewa sekali jawabnya itu. Kalau kita sambung dari sana ke sini, hasil dari sana ke sini bisa keluar ke sini. Oh, ya, itu. jadi kata kalau dari Padangnya tuh kalau lubuk larangan. Jadi kalau di sini kan larangannya tidak terlihat, kita betul. tidak mengganggu orang, tapi dia terjaga. Terjaga, Gitu. betul. Tadinya ada yang menyarankan, kenapa Bu nggak dari sana aja deket, kan untuk di sananya kan lebih dekat ke Betul, sana. ya. Nah itu alasan utamanya itu. Jadi Kan orang kalau mau cek dia kan ada ransel. Ransel, Kita ya. tidak seuzon, tapi kan Betul. kita harus melakukan suatu Pencegahan, pengawasan, ya. pencegahan yang kita tidak repot. Benar, Ya, betul. kita tidak repot. Kalau mereka berperahu jelas sekali kan sama Ya. kita nih. Oke, Sobat Journey, ternyata alasan kenapa Gitu tuh Pak Iya, alasannya. alasan. Karena anggreknya Kenapa, itu spesimennya udah hampir ribuan itu di sana. Oh, Jadi gitu, Bu, ya. dia tidak boleh terganggu. Nanti kalau kita sudah tua, sudah tidak ini lagi, anak-anak ini bisa membagikan ke pemerintah daerah untuk dibuat kulturnya. Jadi kembalikan ke alam lagi. Kembali ke alam, ya. Kan nanti kalau di penambangan kan lama-lama kan dia habis. Dia terbentuk betul. lagi suksesi, dia kan terbentuk lagi ekosistem lebih yang banyak, baru. ya. Nanti kita isi lagi. Ya, gitu. Jadi kita berpahala dengan tidak menghujat ya. Nih kan ini sampai saya hampir jatuh loh Pak di sini. Oh lucu itu ceritanya yang bawa anak kecil yang bawa, ayo ibu kita Kesampaan lu murah. ya? Iya orang lama mekik di situ ya Pak ya, bawa kolek. Ternyata luar biasa lihainya, sor gitu 1 senti pada cukup di sini nih udah. Waduh, anak kecil SD katanya kan naik situ. Jadi kami habis panen padi ini kan.
Kue Jadi sama banyak jari. sekali lah keanekaragaman. Itu diberi nama Else Lestari karena Else Lestari, Bu. ya Bu Else, Oh, Bu Pak Ibu Else Taufik, ya? ya kan Oh. itu ketua Bangka Flora pertamanya kan dia, saya wakilnya. Jadi saya memberi penghargaan ke mereka yang luar biasa untuk masalah Care, Bu, ya? Iya, care banget. Tanpa dia dulu saya nggak bisa itu. Jadi ini kan kalau tidak nih udah sampai ke sini, gitu ya. Ini kan sudah karena diplot dari sana, udah diberi bendungan di situ kan, jadi nggak ke sini lagi. Jadilah Pak kalau untuk anggrek segini udah lumayan, kan? udah bagus ya. Nah ini kan salah satunya najur masyarakat kan, itu Ini najur, kan toh. membuat ekonomi mereka Bergerak, sempurna, wah. anaknya sehat, Oh. duitnya dapat di mereka ini. Ini ada lobster ya, ada. Kalau ini tanaman apa nih, Bu? Ini rasau namanya. Rasau, Nah inilah ini saya rasau. lagi proses sama Rasau. perguruan tinggi, gimana supaya rasau ini ada berhasil guna. Iya, betul. Ya, lagi ini Mbak, saya udah bilang ke UBB juga, Unmuh juga, bagaimana cobalah mahasiswanya diarahkan untuk bisa meneliti ini, karena kan mereka Bikin yang kerajinan, punya Bu. Bikin kerajinan kemampuan apa ya? kerajinan, karena kalau buahnya hampir sama dengan buah merah yang ada di Irian Jaya. Irian Jaya, betul. Siapa tahu fitokimianya hampir sama, Hampir sama. kan kita nggak tahu ya. Nah, kalau itu Pak wanginya, bunga ininya tuh Bunga rasau. bunga rasau ya. Kalau dibikin tikar, dia agak rapuh, mungkin yang Oh, lain ya agak kuat ya, Bu? Iya, agak rapuh. Makanya nggak belum bisa dibikin Tapi pasti nanti Tuhan ciptakan itu kan pasti ada manfaatnya. Nanti kan belum ketemu aja kan. Ya, betul. Ya. Berarti masyarakat di sini mancing ikan tuh di taruh sini-sini, Iya, Bu. yang ditajur-tajur Ditajur-tajur, itu. Bu. Tapi Oh. kalau air tinggi mereka main pakai tombak. Main tombak. Tombak. Kemarin cuma 5 menit dapat tomannya 2 ekor. Oh, kita udah makan toman di sini. Kalau untuk toman memang dibebaskan ya Pak, Dibebaskan. karena memang dia predator. Tapi kan ada untuk obat pula sama orang sekarang kan, ada labirinnya itu. Oh, Siapa betul. yang bisa menikmati alam pasti bahagia lah, kata saya. Bahagia benar rasanya. Tuh anunya juga bubu namanya. Bubu. Oh. Jadi anggrek-anggrek tuh ditanam-tanam di daerah sini lah, Bu. Ada tempatnya, Ada tempat nggak boleh di sembarangan. Oh, ada nggak sembarangan. ada tempat ininya, ex situ in situnya ada. Oh, ada ya? Ini Bapak coba lihat itu Tidak ada sembarangan juga. itu sudah kelapa sawit coba. Oh, nih ya. Bapak lihat. Berarti ini yang harusnya kan daerah konservasi, Bu. Kenapa harus pacak ditanam? Itu kan udah sawit ya. Ini Oh. kita bisa hitung berapa meter dari. Harusnya ini ke bibir sungai. Kalau menghitung daerah bibir sungai itu, kalau dia kena pasang, itu berarti masih Kena, sungai. sungai, betul, harusnya. Masih sungai di dalam aturannya. Aturannya, Ya, gitu. ya. Ada lebih kali yang di itu ya, yang di arah Little Amazon itu, di bibir begini banget ya. Sayang. Oh. Jadi kami udah explore itu yang di sana, di explore dia bilang ini pada tuh Bapak lihat itu dianya. Oh iya. Ya, tuh. Betul. Istirahat kan ini karena di problem kan. Iya. Harusnya daerah Siapa yang konservasi bisa membuat ya. seperti itu kalau orang tidak bermodal? Betul. Secara logika ya. Harusnya daerah konservasi kan tidak boleh dilakukan macam ini. Iya. Karena ada undang-undangnya, ini Bu. tidak mangrove di sini ya. Di sini kan perupuk. Perupuk ini pohon yang hidupnya berkoloni. Jadi bersama-sama dia. Aneh juga dia. Itu yang perlu kita lestarikan. Di bawahnya itulah tempat si udang, itulah tempat si Iya. ikan tapah. Kayak gitu. Dua-duanya. Kalau itu dihabiskan, Aneh artinya lagi dia, udangnya Pak. habis, ikan Berarti tapahnya otomatis habis. Ya. habitat alami Ya. di sini habis. Ya, makanya anak-anak ini ngangkat itu, kalau yang ada rapat dia pindahkan, jadi dia bisa terbentuk lagi komunitas baru. Kayak gitu. Oh. Coba Bapak bayangkan anak-anak di sini diangkat pakai perahu itu, dipindahkan di satu tempat. Datang-datang orang ngegali seperti itu.
kan itu ada kesedihan ya. Iya, betul kesedihan. Nah, kalau udah kita buat berempat itu dia dekat-dekat, nanti dia nyebar, Pak. Dia nyebar, Dia berkoloni. Oh, berkoloni. Oh. Gitu. Itu kan yang di depan pondok tadi itu anak-anak semua tanam itu udah jadi kan semua. Karena memang kerupuk itu kayunya udah kayu ekspor juga sekarang. Kan? Oh itu. Iya. Dia ngambil kayu, Bo. Iya, ambil kayu tapi nggak ngabisin itu. Ini kalau ini kan terganggunya karena tadi itu kan. Oh. Kalau sawitnya, Bu? Ini masyarakat kayaknya. Masyarakat, oh. Masyarakat. Secara logika sih Pak, kalau orang ngolah kenapa aku nggak bisa? Gitu kan? Nah, jadi nggak bisa disalahkan siapa-siapa lah sekarang gitu ya. Cuman kita berbuat aja bagaimana supaya ekosistemnya terjaga, nanti anak-anak tidak kehilangan plasma nutfah. Itu intinya ya Pak ya. Jadi tidak yang lain-lain. Kalau yang untuk menyerap karbon tertinggi itu yang nomor satunya bambu ya. Bambu. Jangan salah siapa? Anton. Bambu ya. Kerupuk kayaknya nomor 3. Bambu yang pertama sekali. Satu bambu itu bisa mengatasi kebutuhan oksigen untuk 40 orang. Kalau bakau itu, Bu? Bakau bisa juga, tapi kalau bakau itu abrasinya sih yang abrasi paling terlalu ini, besar ya. Kemudian untuk biota airnya, bukan untuk oksigennya Pak. Untuk oksigen itu bambu lebih banyak. Bambu lebih banyak. Makanya saya kepengen sih ngebuat di UBB itu, kalau diizinkan Tuhan itu untuk arboretum bambu. Jadi bambu Bangka ini sebenarnya banyak, cuman nggak tahan lama ya Pak. Tahan lama, betul. Ya. Tapi banyak jenisnya. Tuh, coba Bapak lihat tuh sawitnya sampai nggak di bibir sungai. Tuh. Kita mau ngomong apa? Oh, harusnya udah boleh kan? Tuh. Ini kan kawasan-kawasan. Itu masih ada tuh. Ya, PC itu lagi ada. Kalau bahasa kami itu monster. Oh. Benar Bapak lihat daerah. nggak monster tuh? Ya, konservasi, daerah konservasi kan tidak boleh di benar. Monster kami namanya. Berarti punya perusahaan, Bu. Entahlah Pak, saya nggak mau bercerita tentang itu. Pokoknya saya nggak bercerita itu. Kita bercerita tentang konservasi. Nah, sebenarnya kan daerah konservasi itu ada undang-undangannya loh. Ada undang-undangnya yang nggak bisa dieksplor sembarangan. Ya. Itu undang-undangnya jelas. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik tentang undang-undangnya Pak. Jadi tidak boleh menumbur. Ya, tidak boleh tumbur menumbur kalau sudah ada gitu. Ini sebenarnya airnya bening loh Pak, di bawah aja Bening, ya, terus bening. Sudah itu Banget beningnya. udara agak beda, Bu. Ya. Udaranya. Apalagi Bapak kalau udah masuk ke dalam, ya kan. Nah, ini ikan semua, ya kan. Tuh, Bapak lihat tuh ikan semua. Masa ada kasihan kita? Oh, mantap. Berapa spesies ikan yang ada di sini, Bu? Sungai Pang. Itu kan kita ada khusus untuk ikan ya, Untuk si ikan, langka, landa, bukan langka, landa. Itu mereka sampai detail itu mau lihat ikan. Kalau nggak salah tuh yang memang endemiknya aja ada berapa? 7 kalau nggak salah di sini di dalam. Yang memang punya milik kita, nggak ada di sungai lain gitu. Sebenarnya kita ini udah lengkap Pak ya, untuk floranya, untuk ikannya, untuk iya udah lengkap. Cuman mau nggak itu orang mengikuti ala kita yang konservasi seperti itu, gitu aja. Kalau untuk ikannya Bung Landa itu cocok. Ini Laujong berarti kita, Bu? Belum. Kita balik lagi. Itu kan ada rasau. Kami harus numbur rasau itu. Kalau ini Bapak bisa bayangkan rasau itu kami tumbur ke situ, baru ketemu lagi karena masuk ke situ, Bu. Iya, karena ini tertutup oleh rasau itu. Tadi mulanya tuh karena ada rasau yang berjalan, berhenti di sana, dia tumbuh di sana. Nah, itu harus numbur itu. Kan itu bekas kami tuh, Pak. Jadi tumbur perahunya ke sana baru
Tebal juga Bu ya, mau nabraknya. Tebal, tapi anak-anak ini saya kan udah agak Udah jago, mengerti Bo. juga. Oh. Kalau ngikut-ngikut mereka ini Oh. tendang kiri, tendang Tendang kanan, kanan. nggak tahu Oh. juga mau nendang yang mana. Mantap. Ya, Kita balik lagi jadi. ya. Kalau seandainya air naik, kita nggak lewat situ, lewat sini. Oh, jalan sini? Nembus jalan itu. Kalau naik, kalau airnya naik, kalau nggak naik. nggak Ditembus, bisa. Bo? Iya, cari jalan ke kanan. Jadi inilah Sungai Upang. Nanti ini mau saya tanam ini nih Pak, anggrek pensil. Anggrek pensil. Ya, biar yang habis sama tambang tuh mau dipindah ke sini biar tumbuh cantik. Kan di Merawang itu Pak, anggrek endemik kita kan, Papilionanthe oeriana Oh, itu. ini apa ya? Sungai alur apa itu, Bu? Alur dia orang Pak. Oh, alur ini buat PT ya. Alasan PT ini bikin apa ya? Untuk apa ya? Nggak ngerti Pak, saya nggak tahu. Saya nggak mau bercerita tentang itu. Oh, Saya iya. nggak paham. Yang jelas Nggak paham, itu Bo. ada tempatnya. Oh, Ya. daerah konservasi yo. Ya, yang penting tuh Daerah anak-anak konservasi. saya dididik dengan itu. Terus kalau Oh. ada jangan dirusak, ditanam kembali. Misalnya dirubuh orang pun tanam lagi gitu. Kayak gitu. Nggak pernah berhenti Bu ya. Ya, tetap. Nanti kan orang malu sendiri harapannya seperti itu. Ya. Berharap mungkin kita Ya. yang nggak pernah berhenti Bu. Ya. Kalau malu mereka kayaknya nggak malu. Oh gitu ya Pak ya. Ada kemungkinan seperti itu ya. Kita tuh kan harus dua Pak. Hidup berakal, mati beriman, Beriman, ya betul. kan? Nah gitu. Harus dipergunakan itu. Kita Homo sapien masa sih mau diatur oleh Diatur, ini. Makhluk yang pintar, yang volume otaknya udah sampai lebih dari 2.500 cc, masa kita nggak bisa mempergunakan itu? Harus. Tapi saya lebih gampang nih mempengaruhi anak-anak ini, sangat gampang Pak. Asal kita berlaku dulu, Ya, asal kita berbuat betul. dulu. Jadi kalau kita udah berbuat, dia nggak perlu disuruh. Kalau mencontoh itu memang harus berbuat dulu. Iya berbuat. Jangan memberi contoh. Jangan memberi contoh, Membuat. ya, membuat. Jadi membuat contoh. Memberi contoh tuh teori, semua orang bisa berteori. Ya, berteori itu semua orang bisa. berteori. Semua orang bisa berteori. Tapi Kalau bisa seperti kan- ini kan mereka ini kan berteori semua. Iya, tahu dia dari mana, macam mana Ya. merekanya kan mengerti dia sebenarnya mengerti. Iya, mereka berteori semua. Iya, berteori dia. Nah, jadi kan dihambat di sini kan. Ya, daerah dihambat ke konservasi, sana. ya. Masa ada malu itu sampai ke punya kami yang sudah ditanam di situ mau diterabas. Bagaimana lah tingkat lagunya. Untung Powerman kan Itu kan masih lihat tuh, PC-nya masih standby itu ya. Standby istirahat kan itu kan lagi ada proses kan. Nggak ini perasaan itu sih. Bu yang terkait di tadi Bu yang tempat lain Bu yang di Sinar Baru. Iya, Sinar Baru. Kalau itu konsepnya ke alam juga Bu ya. Ke alam juga, tapi Go green. ke gininya Pak, ke daratnya lebih banyak. Kalau ini Ya, kita ke kan ke airnya, itu ke daratnya lebih banyak. Jadi Karena mungkin Ah, kita kan keliling kampung nih Bu. ya. Ya tidak ditutup kemungkinan mungkin ke depannya siapa tahu kita. Oke, boleh banget. Paling ya, Bapak mungkin kita aneh mungkin pula ya. ngelihat punya saya yang di sana ya. Ya, boleh Pak. Tapi Bapak kasih tahu dulu ya, karena ya, memang ini situ saya punya hanya 1 hektar Pak. Tapi Hektar. oke untuk ini, untuk Diekspor ya? Iya, untuk anak-anak. Terinspirasinya juga kayak begitu dulu, karena saya memang orang kayak gitu ya. Terus saya kan lagi main di kebun itu kelihatan anak-anak didorong ibunya pakai dorong untuk mencari udara segar. Kenapa ya saya nggak buat agar mereka bisa berbelok ke tempat saya untuk ngebawa anak-anaknya istirahat. Itu Pak, dari berawal dari situ. Sekarang udah ada, kemarin itu ada orang tua yang anaknya kena gangguan psikologis, Psikologis, ya. takut aja bawaan tuh. Kata dokternya harus diterapi untuk bawa ke tempat bermain, panjatan, ayunan. Dia orang sana, nak ke Sungai Liat kan menghabiskan waktu. Datanglah ke sana, boleh nggak Bu kami bermain? Dengan senang hati kata saya, boleh silakan. Berarti tujuan saya udah tercapai gitu. Jadi setiap saya ada di situ, dia terapi anaknya di sana, Oh, iya. bawa panjat-panjatan. Itu saya kerjasamanya sama PLN juga Pak. PLN itu ada program RBRA, Ruang Bermain Anak Ramah Alam. Ibu katanya, bukan saya ngaju-ngaju nih Pak, Ibu ditelepon gitu. Ibu ada nggak programnya yang seiring dengan ini? Ada.
Cuman saya perpustakaannya yang lebih muncul agar anak-anak di desa itu dia bisa tanpa gadget, tanpa handphone dia juga bisa belajar. Kan buku perpustakaan sekarang itu udah masa kedaluarsa dibuang. Ya, itu kan saya ambil. Gitu, saya ambil nanti saya bikin perpustakaan sederhana. Itu maksud saya Pak, gitu saya bilang ke PLN. Oh kalau begitu biar kita bingkirin bangunannya, dibikinin bangunan Pak, dibikinin peralatan. Oh muncul dicinta ulam tiba saya nggak mengeluarkan duit. Kemudian itu. Tapi kalau di sini belum ada ya, Bu? Belum, nggak bisa Pak, karena saya harus ada instruktur. Kalau di situ kan saya pergi ke sana buka kan, kalau nggak di sana nggak dibuka. Kenapa? Kalau sekarang karena saya belum resmikan, ya kapan kita ada di sana aja. Kalau sudah dibuka nanti kalau siapa ada yang mau nanti di sana, nanti anak-anak sahabat alam ini lah palingnya Pak. Kita nggak boleh juga mengganggu mereka di pembelajaran yang wajib ya kan itu. Sekolah, Bu. Ya. Kalau nanti ada yang kosong, nanti gini, kan kemarin itu saya bikin berkemah sederhana di situ beberapa aja karena tempatnya kan nggak terlalu lebar. Saya suruh itu ibu-ibu sekitar situ untuk ngebuat panganan yang tidak instan gitu, yang tradisional. Silakan Bapak Ibu berjual, terus kita coba dulu, jangan banyak-banyak, kalau nggak habis saya yang beli, silakan coba kayak begitu. Oh semangat Pak ibu-ibunya di sana kan, sambil ngayun-ngayun anaknya dia berjual rame, terus orang berhenti kan. Kalau di sini Bu, ngapain tidak dibikin semacam camping ground? Rencana mau dibikin camping ground Pak, tetapi itu pusaran airnya Pak. Yang sini ya, itu pusaran air, makanya kita nggak bisa buat nih yang sini. Kalau nggak dibikin camping ground tuh sebenarnya mau dibikin Pak, cuman lokasinya itu. Lokasi ya. Lokasi kita kan pasang surut, pasang naik, pasang surut, pasang naik gitu, jadi nggak bisa. Tadi itu kenapa mau di tempat sana kan itu kan karena dukungan warga juga, mesti keluarga sama Pak Hormen. Emang itu ketinggian, kalau hari hujan juga nggak ini. Air nggak keluar. Nah tadinya kalau saya sama swasta tadi kata saya Pak, kan di CSR-nya kami sudah mau bikin camping ground itu, tapi di Penyamun. Daerah Penyamun. Karena camping ground kan harus banyak dananya, harus banyak supportnya. Itu sudah kerjasama, tapi kan karena kondisi kita masih Pak ya? Terbatas ya. Indah bukan sekarang ini kan masih goyang gitu ya. Kita diam dulu, nanti kalau sudah ini baru ini. Saya mana perusahaan yang mendukung saya akrab banget Pak, saya mati-matian untuk memperjuangkan mereka, CSR-nya dapat emas tuh segala macam saya lakukan. Kalau mereka memang ikut serta mempedulikan lingkungan gitu. Kita kait Pak, program kalau kita bawa anak-anak ini besar kali poin mereka kan, untuk CSR-nya, untuk ininya, hak konservasinya kan. Tapi kita pegang itu Pak yang ini, cuman kita nggak bisa bawakan ke Upang. Karena itu kan ada kawasan. Di mana kawasan dia, di situ bisanya. Nah, kemarin saya ke satu perusahaan gitu, ke Pertamina gitu. Dia bilangnya karena ini nggak kawasan Pertamina, nggak bisa Pak. Sekarang BUMN itu main itu. Perkawasan. Iya perkawasan. Jadi misalnya paling kalau kita ini kawasannya mana kan nggak ada Pak. Kalau di Pangkal Pinang ada 2, di Pangkal Balam sama di itu 1, jadi 2. Saya ketemu kemarin sama ininya gitu rupanya. Kenapa PLN bisa? Karena kan memang jaringannya ada, dia juga ada di Merawang sini dekat, ada bisa gitulah. Jadi banyak juga sih suka dukanya kalau ini, tapi saya nggak pernah disakiti atau diiniin sama BUMN sama perusahaan, malah gampang aja kok. Cuman kan kita nggak boleh ngemis terus. Iyalah. Iya, boleh. Harus bisa mandiri kan. Nih kan bagusnya begini Pak, masyarakat naruh jala pagi-pagi, pagi angkat dapat 10 kilo. Itulah tadi Bu, kalau daerah-daerah konservasi ini kan kalau lah dipegang perusahaan kan otomatis secara tidak langsung kan hancur pasti. Pasti hancur. Hancur jelas. Nah, jadi kita sebenarnya belum sampai ke spot kedua Pak. Tadi kan di sana spot pertama, spot keduanya ada tempatnya lagi. Ada ya? Itu kita bikin monumen pesut, tempat pesut ditermukan kemarin itu terdapat. Ada pesut dong? Iya, sini banyak Pak pesut. Saya dulu waktu tahun-tahun yang sebelumnya kita belayar gini dia lancar-lancar dia Pak. Cuman karena dia kemarin tuh
terbunuh, nggak tahu matinya kenapa. Nah, terdampar di ini, semenjak sudah tuh dia hilang di mana entah bersembunyinya, tapi pasti ada masih di sini. Masih ada. Pesut juga termasuk Ya, ada no. pesut. Hewan endemik juga di sini ano. Irawaldi namanya, kan pesut peralihan. Saya ini loh Pak, saya timbun kerangkanya di belakang pondok. Nanti masih ada keinginan untuk kerjasama sama perguruan tinggi untuk membuat zoorium di Sungai Upang itu, dikacakan tulang pesut itu. Dibikin di situ, kami pernah ada di sini. Bahwa pesut gitu. juga ada di sini. Bikin di zooriumnya itu kami pernah ada di sini gitu ya kan. Jadi anak-anak datang, kok apa Bu kerangka pesut? Oh, artinya di sini di sungai ini ada pesutnya. Tapi itu sekarang tidak ada lagi, Bu? Ada pasti, tapi Masih dia ada? nggak mau lagi muncul secara frontal kayak kita kan. Dulu tuh frontal Pak, kita misalnya hujan-hujan, dia keluar-keluar tuh set katanya di Banyak kita. kali, nih. Bu. Kalau kita agak terganggu gitu kan, banyak Pak berkoloni dia. Berkoloni dia. Minimal 11 lah minimalnya. Perasaannya tinggi loh Pak, pesut itu. Halus gitu, maksudnya ngerti gitu. Ngerti ya? Yang nggak ngerti ini manusianya sekarang. Iya, betul, Bu. Iya. Bubu, oh. Iya. Itu bubu. Kalau di sini kata Bapak yang nunggu di sungai ini, yang di dalam ini ada, itu sering lah Pak. Saya kadang-kadang lagi mandi di situ, di sini dia. Pesut ah? Bukan, yang dalam di sini. Oh, yang ano. orang selalu takut gitu. Jadi kan matanya seperti mata udang gini. Saya mandi tuh di malam-malam mau maghrib tuh di sana, dia di sini nggak mau Pak, nggak kita tuh kalau kita nggak apa-apain. Iyalah. Nah, kalau dekat kita bilangin jauh-jauh lah ke muara, merem dia langsung dia ke muara. Benarnya kan hewan juga mempunyai naluri juga, Bu ya. Iya. Ketika dia terdesak itu baru mereka menyerang. Iya, artinya terpepet sama Terpepet, betul. kayak apa ya, harimau. Betul. Harimau itu kalau beradu dengan kita ke pantang itu sampai mati kita dicarinya. Nah, saya pun di sini itulah Pak ya, ada untungnya. Saya dikasih sama orang di Gunung Maras itu, saya dikasih pohon uta dan sebagainya. Seperti itulah kalau kita baik sama orang tuh Pak, semuanya ini. Saya kesasar di Gunung Maras. Nggak tahu ada pondok kecil, entah pondok orang, entah pondok siapa tuh, ketemu makan di situ. Jadi makanan saya, roti saya dikasih tukar sama umbut nanas. Umbut nanas. Ya, saya makan di situ. Terus saya dikasih kayu. Kayu Kayu ini utas. coba, kayu utas saya coba. Jangan-jangan ini pura-pura, tapi saya coba 7 tempat. Pas. Pas. Nanti kalau kita pulang ke Sumatera tuh kan enak. Iya. Untuk itu terutama untuk harimau itu kan. Ini kan terbenam ini Pak. Oh. Terbenam. Kalau musim air pasang, iya, Bu? sampai ke atas itu, sampai ke dermaga dia. Nah, kenapa kalau di sana saya perbolehkan main-main bola kalau ya, airnya tinggi? Karena ini kan udah terhalang. Nah, main bola-bola itu di depan ini, di depan pondok. Tapi ya itu. Harus terlatih ya. Terlatih ngenembur rasau. Oke, dari perjalanan tadi ya. Luar biasa. Mantap. Ini udah lama dari Ibu bawa ke hutan ini, kuliah terus nih. Ini UBB nih Pak. Oh, kuliah di UBB. UBB. Ini SMA 2 Sungai Liat. Jadi dari TK sampai ke perguruan tinggi. Pegang dulu Ibu, nanti tergelincir. Oke. Kalau tuh biar aja tuh. Ya. Pegang kamera. Ini agak terputus.
Baik sahabat Journey, kita sudah di akhir perjalanan untuk hari ini di Sungai Upang. Seperti yang kita lihat di belakang kita sudah melewati sungai tadi. Walaupun sebenarnya kita belum sampai ke tempat penangkaran anggreknya ya, karena memang kondisi lagi surut. Ya, jadi untuk hari ini cukup di sini perjalanan kita. Jadi setiap perjalanan punya cerita, setiap cerita mempunyai makna. Tetaplah kita bersyukur. Nantikan lagi petualangan kami di kampung lainnya. Oke? Oke, sip.